A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi, pada dasarnya ilmu mantik itu tidak memperhatikan kepada lafaz. Karena yang difokus daripada mantik adalah ma'ani. Ma'ani yang bisa menghantarkan kepada tasawur yang majhul ataupun ma'ani yang bisa menghantarkan kepada tasdik yang majhul. Bahkan apabila perjalanan tawasul tersebut dilakukan diri sendiri, itu bisa kita hasilkan tanpa membutuhkan kepada lafaz. Akan tetapi para manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Syarif Al-Jurdani, sudah terbiasa memahami makna daripada lafaz. Sudah terbiasa memahami makna dengan lafaz, sehingga manusia sulit sekali memahami makna tanpa lafaz. Ataupun lafaz tanpa makna itu saling terhubung. Andai dia ingin memikirkan suatu makna, dia harus menghadirkan lafaz dulu baru terhadir makna. Itu karena saking terbiasanya. Kecuali dalam sholat mungkin ya. Dalam sholat lafaz ada tapi maknanya nggak ada. Karena pikirannya entah kemana-mana kan. Itu pada dasarnya. Akan tetapi untuk ifadah, mengajar, wal istifadah, yakni kita mengambil ataupun memahami ilmu mantik dari orang lain, maka disitulah hadirnya pembahasan lafal. Lafal pada dasarnya tidak dibahas dalam ilmu mantik, tapi dibahasnya karena arid atau bitaba. Fokusnya makna. Nah, karena makna ini telah diberikan kepada lafal, maka memahami makna melalui lafal untuk ifadah wal istifadah. Kemudian hubungan yang mengikat antara lafal dengan makna adalah dalalah. Ya, ada hubungan antara lafal dengan makna yang nisbah. Kemudian yang menunjuki lafal terhadap makna tersebut adalah dalalah. Maka oleh karena itu para ulama manatikah membahas dalalah terlebih dahulu sebelum membahas alfad. Maka kita akan masuk ke pembahasan dalalah. Ya, faslul awwalu fil alfad. Fasal yang pertama pada pembahasan lafal. Saya kasih makna dulu, nanti saya akan jabarkan. Dalalatul lafzi ala ma'na bitawassutil wad'i lahu mutabaqatun kadalalatil insani ala hayawanin natiki wa bitawassutihi bima dakhala fihi dhalikal ma'na tadammunun kadalalatihi ala al-hayawan wa ala an-natiki faqat wa bitawassutihi bima kharaja anhu iltizamun kadalalatihi ala qabilil ilmi wa sin'atil kitabah. Lafal menunjuki di atas makna dengan perantara wadah. Baginya lafal, baginya makna, itu dinamakan mutabakah. Ini saya kasih makna dulu. Seperti menunjuki lafal insan, yakni lafal insan terhadap makna hayawan natik. Dan dengan perantara wadah, baginya lafal, baginya dengan perantara wadah, baginya bagi sesuatu, ini lahu wabak maudhu'lah. Ini dasarnya lahu itu maknanya maudhu'lah. Tapi lahunya sudah dibuang dengan mencukupi dengan yang sudah dibahas di belakang. Dan dengan perantara maudhu'lah, bagi sesuatu yang masuk padanya sesuatu oleh sedemikian makna, itu namanya tadammun. Seperti menunjukinya lafal insan terhadap hayawan dan terhadap natik fakat. Nah, fakat ini baik kembali kepada natik dan kepada hayawan. Dan dengan perantara maudhu'lah, dengan perantara wadah, bagi sesuatu yang di luar, yang keluar sesuatu tersebut, yang di luar sesuatu tersebut daripada makna wadah. Itu namanya iltizam, seperti menunjukinya lafal insan terhadap menerimanya ilmu, wasin'ah al-kitabah. Itu makna daripada matan pertama. Jadi,
terlebih dahulu bahwa ada beragam definisi yang mendefinisikan tentang dalalah. Ada ulama yang mendefinisikan fahmu amrin min amrin, tapi definisi ini dikritik oleh Hasan Attar, lengkapnya bukan begitu. Tapi fahmul lafdi, fahmul makna minal lafdi. Dan ada lanjutannya. Ada yang mendefinisi dalalah tersebut adalah kaunul lafdi bihaisu mata utlika fuhima minhu ma'nahu lil ilmi biwatihi. Dalalah adalah suatu lafal bihaisu sekira-kira kapan lafal itu diucapkan, kapan lafal itu dia mendengar, diitlakkan, terpahami daripada lafal itu maknanya. Kenapa kita bisa memahami makna daripada lafal tersebut? Karena telah mengetahui ilmi biwatihi, karena telah mengetahui dengan wabak lafal terhadap makna tersebut. Sebelum kita masuk ke penjabaran pembahagian dalalah, ada kata-kata wabak pada definisi dalalah, yakni kaunul lafzi bihaisu mata utlika fuhima minhu ma'nahu lil ilmi biwatihi. Wabak sebagaimana sudah maklum, mungkin sebagian kawan sudah mempelajari wabak. Wabak itu ada secara umum, ada wabak hakiki, ada wabak naui. Wabak hakiki itu seperti di wabak lafal zaidun ataupun lafal insan bagi hayawan munafik. Lafal zaid insan bagi hayawan munafik. Ada naui. Naui seperti di wabak alif dan nun untuk tasniyah. Dia tidak terkhusus dengan satu lafal. Karena tasniyah itu atas nama ada alif dan nun saat rafa, maka dia tasniyah. Rajulani, muslimani, apapun yang ada alif dan nun, yang ini kita nggak membahas yang mustasnayat ya. Yang ada alif dan nun, maka dia menunjuki kepada makna tasniyah. Itu wabak naui, makna naui secara garis besar dia di wabak. Maka berangkat daripada wabak naui, masuklah majaz. Dan masuklah majaz dan yang lainnya. Ini terlebih dulu. Karena ini akan mempengaruhi pembahasan kita apakah majaz masuk daripada mutabakah, masuk ke tadamun, masuk ke iltizam, ataupun dia tidak masuk sama sekali. Itu definisi daripada wabak. Wabak adalah wab'u syai' ataupun wab'un lafzi bi izail makna. Kemudian dalalah, setelah kita memahami definisi dalalah itu sebagaimana sudah maklum, saya tidak mau mengulang yang sudah maklum. Ada yang lafal, ada yang tidak lafal. Yang tidak lafal terlebih dahulu ada terbagi tiga. Ada wad'iyah, ada tabi'iyah, ada aqliyah. Kemudian yang lafal ada wad'iyah, ada tabi'iyah, dan ada aqliyah. Namun Syekh Syarif Al-Jurjani dalam Hasyiah Matali, beliau mengingkari adanya dalalah lafziyah yang tabi'iyah. Misalnya dilalah tabi'iyah wad'iyah kan kita kalau capek, suara ini kenapa keluar suara? Karena tuntutan tabiat kita, tuntutan naluri ataupun tubuh kita, reaksi tubuh kita yang membuat kita harus bersuara. Ini dinamakan tabi'iyah. Namun kata Syekh Syarif Al-Jurjani, itu bukan tabi'iyah, aqliyah. Kenapa? Karena orang yang sudah memahami misalnya dalam ilmu kedokteran, siapa saja yang kondisi tubuhnya begini, maka otomatis dia akan begini. Ini secara logis hubungannya adalah kapan saja dia dalam keadaan tertentu, maka dia akan mengeluarkan suara tertentu. Maka saat ini dia adalah aqliyah, bukan tabi'iyah. Namun Khairul Arbadi dalam Syarah Al-Mirqah menyampaikan, yang disampaikan oleh Syekh Syarif Al-Jurjani benar, namun tidak selamanya. Kadang orang tidak tahu secara detail fungsi tubuh. Kalau reaksi tubuhnya begini, suaranya akan keluar begini. Dia yang dia tahu, kalau dia dalam keadaan tertentu, dia keluar suara secara otomatis. Maka tabi'iyah bagi orang itu. Walaupun bagi pakar, bagi ahli kedokteran misalnya, yang paham misalnya ilmu tasyrih, anatomi, dia itu adalah hubungan antara keduanya, adalah hubungan akli. Dalam arti la yajuz takhalluf. Kapan ada ini maka ada ini, kapan ada ini maka ada ini. Oke ya. Kemudian yang dibahas oleh para ulama
dalalah sudah kita memahami definisinya dan pembahagian dalalah secara umum. Kenapa yang dibahas adalah lafziyah dan wad'iyah? Pertama, karena kalau misalnya kita menerima ada dalalah tabi'iyah, tabi'iyah seseorang dengan tabi'iyah orang lain itu berbeda. Manusia memiliki tabi'iyah masing-masing. Kemudian akliyah, porsi yang dimiliki oleh manusia dalam akalnya itu tidak setara. Yang satu-satunya yang ada kesetaraan, suatu kesepakatan di antara manusia adalah lafziyah, wad'iyah, lafziyah. Kita menyepakati bahwa lafal ini maknanya begini. Maka oleh karena itu dipertimbangkanlah, dijadikanlah dalalah lafziyah, wad'iyah yang mu'tabarah dalam ilmu mantik. Yang mu'tabarah berbeda dalam fikih. Fikih itu dalalah dalalah tabi'iyah ataupun yang gairul lafziyah juga boleh. Ya kan? Kamu jual nggak barang ini, angguk gini, udah cukup, udah sah, itu udah tanda sebagai menjual. Jadi beda ilmu, beda perspektif, beda ruang yang diterima ataupun tidak. Tapi dalam ilmu mantik yang diterima adalah dalalah lafziyah al-wad'iyah. Kemudian dalalah lafziyah wad'iyah ini saya jelaskan secara umum. Dalalah lafziyah wad'iyah terbaginya dalalah kepada tiga. Yang pertama wad'iyah, tabi'iyah, akliyah, ini taksim akli. Taksim akli. Adapun terbaginya dalalah lafziyah nanti ada mutabakah, tadamun dan iltizam, itu istiqra'i. Boleh secara akal, walaupun kita tidak menemukan ada pembahagian selain daripada mutabakah, tadamun dan iltizam. Jadi paham ya? Jadi di sana akli, sedangkan yang tiga ini adalah istiqra'i. Oke, baik. Dalalah mutabakah sebagaimana yang disampaikan di sini adalah lafal itu menunjuki kepada makna. Suatu lafal menunjuki kepada makna saat didengar oleh si samik, dia memahami makna tersebut dari lafal tersebut secara maudhu'lah. Ini makna maudhu'lah. Lafal itu apa sih makna yang diwadak? Insan diwadak kepada hewan natik, yang terpahami hewan natik, maka mutabakah. Ini secara ringkas. Ataupun dia ditunjuki kepada umum juga, tapi dalam umum itu ada kandungannya. Saat kita mendengar lafal insan, otomatis kita terpahami hewan natik. Hewan natik itu kan kul, makna keseluruhan. Keseluruhan itu tidak akan hasil tanpa ada juzuk. Ya kan? Seperti rumah. Rumah itu tidak akan terbentuk tanpa ada kamar, tanpa ada ruang tamu, tanpa ada pintu. Jadi kul itu terbentuk karena ada juzuknya. Juzuk daripada makna hewan natik adalah hewan dan natik. Maka sebelum terpahami makna kul, terpahami makna juzuk. Jadi juzuknya itu dalam kandungan kul. Bukan lafal insan itu tertuju kepada hewan ataupun tertuju kepada natik saja. Bukan begitu makna tadamun. Dia ada intikal ya. Jadi dia tertunjuk kepada natik ataupun hewan, tapi dalam ruang lingkup hewan natik. Maka kalau begitu, majas tidak masuk. Tadamun itu bukanlah majas. Karena misalnya, lafal insan menunjuki kepada natik. Ini wadah hakiki ataupun karena wadah hakiki lafal insan bagi hewan natik sekarang cuma ditunjuki kepada natik saja, maka sudah di luar wadah hakiki, maka terjadilah majas. Sebagian orang menduga seperti dalam Hawashi Qaulul Ahmad Al-Fanari bahwa tadamun itu adalah majas. Adapun Syekh Syarif Al-Jurjani, Sa'aduddin Taftazani, dan dalam Syarah Al-Mirqah, majas itu, tadamun itu bukanlah majas. Dia menunjuki kepada suatu makna, kepada bagian satu makna yang bagian itulah dalam naungan kul. Ya kan? Oke. Yang ketiga, ini pada dasarnya adalah lafal menunjuki kepada makna yang dimilikinya. Adapun dalalah iltizam adalah lafal itu menunjuki kepada makna maudhu'lah. Tetap lafal menunjuki kepada makna maudhu'lah.
Karena kalau orang misalnya kita jelaskan, dalalah iltizam adalah satu lafal yang menuju pada makna di luar. Berarti dia makna dasarnya kan nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi berarti istilzam tidak lazim kepada mutabakah. Padahal di semua kitab disampaikan, dilalah iltizam mesti ada mutabakah. Berarti prosesnya bagaimana? Suatu lafal itu menunjuki kepada maknanya, yang mana itu secara akal tidak bisa terpisah daripada makna yang di luar. Maka menunjuki ke makna yang di luar itu dinamakan iltizam. Maka ke depan nanti disampaikan dalalah iltizam tidak bisa dipisahkan daripada mutabakah. Maksudnya apa? Iltizam itu makna yang di luar itu dia ditunjuki oleh lafal karena dia terikat, nggak bisa dipisahkan dengan makna maudhu'lah, dengan makna dasarnya. Oke ya. Jadi kalau langsung menyampaikan iltizam itulah lafal yang menunjuki kepada makna yang di luar. Enggak. Dia menunjuki kepada makna dasarnya itu terikat dengan makna yang di luarnya dan nggak bisa dipisahkan secara akal. Contohnya akan dibahas ke depan. Oke. Ini secara umum definisi daripada tiga. Maka kita kembali kepada lafal, kepada definisi lafal, kepada definisi dalalah. Perhatikan di matanya, dalalatul lafzi ala makna bitawassutil wad'ilah. Kenapa dikaitkan bitawassutil wad'ilah? Karena ada sebagian kitab ya sekedar saja dalalatul lafzi ala tamamil makna mutabaqah. Kenapa ada kait bitawassutil wad'ilah dalam tiga definisi ini? Kenapa? Karena biar setiap definisi ini jamik dan manik. Biar setiap definisi ini jamik dan manik. Maksudnya dalam definisi mutabakah tidak masuk tatamun, tidak masuk iltizam. Pada tatamun tidak masuk mutabakah, tidak masuk iltizam. Pada iltizam tidak masuk mutabakah, tidak masuk tatamun. Bagaimana kejadiannya? Misalnya begini. Ma'ruf, syams, matahari itu ada dua makna secara mustarak. Ada makna benda, fisik, ada makna cahaya. Kalau kita lihat dari dua makna ini, cahaya itu adalah hasil daripada fisiknya matahari ataupun lazim daripada fisiknya matahari. Oke. Sekarang kita sebutkan lafal syams. Kita sebutkan lafal syams, ditunjuki lafal syams itu misalnya tanpa mura'ah kayak ini ya, tanpa melihat kotak ke jirmu, yakni ke fisiknya. Maka dia adalah mutabakah. Ya kan? Lafal syamsu menunjuki kepada makna fisik itu adalah mutabakah karena dia juga diwabak ke situ. Kemudian pada saat itu lafal syamsu menunjuki kepada makna cahaya itu lazim karena dia sudah menunjuki kepada fisik. Padahal lafal syamsu menunjuki kepada makna itu juga mutabakah karena pada dasarnya dia secara mustarak diwabak kepada fisik dan kepada cahaya. Ini contoh masuk iltizam pada definisi mutabakah. Masuk tadamun seperti imkan. Imkan dalam memantik kan ada imkan khas, ada imkan am. Imkan khas, ada imkan am. Sekarang kita sebut imkan. Imkan, lafal imkan itu diwabak bagi imkan khas dan bagi imkan am. Oke. Sekarang lafal imkan kita pahami saat disebutkan lafal imkan, yang kita pahami imkan khas. Oke, berarti mutabakah kan? Lafal yang menunjuki kepada makna yang diwabaknya. Mutabakah. Adapun dia menunjuki lafal imkan ke waba'am, yakni ke imkan am, itu secara tadamun. Kenapa? Karena dalam kas pasti ada umum kan? Karena imkan am ternafi dari dua sisi, yakni jais. Mungkin kalau dalam ilmu kalam. Suatu yang jais. Sedangkan imkan am lebih umum daripada jais, maka bisa jadi wajib. Allah itu kita katakan wujudnya dengan imkan am. Makna imkan am bisa terbenar kepada jais, terbenar kepada wajib. Oke. Oh enggak, saya kebalik, maaf. Kalau disebutkan imkan terpahami kepada imkan am itu sudah ada imkan khas. Maaf ya. Saat disebutkan lafal imkan, ada dua makna lafal imkan. Imkan am dengan imkan khas. Ada imkan am, ada imkan khas.
Sekarang kita mendengar lafal imkan. Terpahamilah kepada imkan am. Itu wabak, ini mutabakah. Karena lafal ditunjuki kepada makna yang telah diwabak. Adapun saat itu kita mendengar lafal imkan yang terpahami kepada imkan am, juga menunjuki kepada imkan khas secara tabamun. Karena dalam imkan am sudah adalah imkan khas. Padahal secara wadah dasar, imkan, lafal imkan juga diwadah secara mutabakah kepada imkan khas. Ini dengan wadah. Maka oleh karena itu, Al-Qatibi dalam Syamsiyah harus menghadirkan kait bi tawasuti wad'ilahu dengan perantara wadah. Maksudnya seperti tadi lafal syamsu. Lafal syamsu menunjuki kepada fisik. Itu ini satu dalalah, satu wadah. Lafal syamsu menunjuki kepada cahaya, itu juga wadah yang lain. Sama-sama wadah, tapi wadah yang berbeda. Ya, maka perlu dimura'ah. Masing-masing ada wadah. Paham ya? Kemudian para ulama mengatakan, nah ini ada satu kaidah. Apakah perlu disebutkan kait sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qatibi? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Kenapa? Li'anna al-umur allati takhtalifu biikhtilafil i'tibarat yuradu fi hududiha quyudul haythiyah dzukirat am lam tudhkar. Al-umur, perkara-perkara yang berbeda dengan sudut pandang. Perkara-perkara yang perkara tersebut berbeda dengan sudut pandang. Maka dalam setiap definisinya itu ada di mulahabah, ada diperhatikan kait haisu. Baik disebutkan ataupun tidak disebutkan. Saya gini, mutabakah, tadamud, iltizam, sama-sama lafal menunjuki pada makna. Itu kan beda sudut pandang saja. Menunjuki kepada makna maudhu'lah secara umum, secara keseluruhan itu mutabakah, secara juzu, tadamud, di luar. Jadi berbedanya karena berbeda itibar. Maka pada setiap definisinya itu ada mura'ah, yakni ada pemakaian kait haisu. Baik disebutkan dalam ibarat ataupun tidak disebutkan. Ini sering kita jumpai dalam kitab-kitab Hawashi. Saat ada kritikan ini, definisi ini tidak manik, definisi ini tidak jamik. Oh, ini ada kait haisu. Enggak baik disebutkan ataupun tidak disebutkan, tetap dipertimbangkan. Berbeda perkara yang hakiki. Manusia dengan kuda itu emang dua yang berbeda, nggak perlu ada kait haisu karena emang dirinya sudah berbeda. Oke? Tapi seperti dalalah ini sama pada dasarnya, cuma bedanya sudut pandang saja. Kalau secara keseluruhan, nah ini mutabakah, juzu ini tadamun, makna di luar. Jadi pada satu tapi dengan sudut pandang yang berbeda-beda, maka perlu kait haisu. Maka di sini tetap dikait. Oke ya. Kemudian penamaan dalalah mutabakah dengan nama mutabakah, saya rasa itu sudah maklum. Baik. Jadi sudah dipahami bahwa dalalah itu adalah qaulul lafzi bihaisu mata utlika fuhima minhu ma'nahu lil ilmi bi wad'i. Kemudian dalalah itu terbagi sebagaimana yang sudah disampaikan. Yang mutabar adalah dalalah lafziyah wad'iyah. Dan kenapa yang dipertimbangkan ini sudah saya sampaikan dan terbagi sebagai. Kemudian wabil khusus dalalah lafziyah, sebagian para ulama seperti Syekh Syarif seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Mahakun Nadar itu disampaikan bahwa dalalah iltizam tidak boleh dipakai pada ilmu kecuali dalam dialog. Mungkin sering. Seperti kritikan para ulama terhadap Ibnu Malik dalam Alfiyah. Apa definisi kalam? Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalam ini kalam dalam ilmu nahu adalah lafdun yang memberi faedah. Murakab nggak disebutkan. Padahal definisi kalam adalah al-kalamu wal lafdul murakabu al-mufid. Kenapa nggak disebutkan murakab? Itu bisa dipahami secara iltizam. Karena setiap lafal yang berfaedah itu pasti ataupun bisa dipahami kastakim. Stakim itu adalah murakab. Fi'il dengan fa'il. Kenapa nggak disebutkan? Tapi memang secara sarah tidak disebutkan, tapi secara iltizam ada. Dikritik para ulama, oh nggak boleh ada
dalalah iltizam, tidak boleh pemakaian iltizam pada definisi dan pada ilmu. Itu masyhur, kecuali dalam dialog. Kecuali dalam dialog, dalam percakapan. Kenapa? Karena misalnya dalam bahasa Arab, suatu bahasa itu bagus kalau maknanya adalah makna-makna majazi. Yang kebanyakan makna majazi itu iltizam, ya kan? Seperti apa? Terbangnya apa? Eh, ala banyak sekali, banyak sekali. Jadi kalau kita periksa ke pembahasan majaz, itu alakahnya sebagiannya kan akliyah, ya kan? Ada kan dalal apa? Alakahnya adalah akliyah. Oke, ini umumnya begitu. Tapi Imam Imam Ar-Razi setuju dengan pendapat ini. Imam Ar-Razi mengatakan benar, dalalah iltizam tidak boleh dipakai pada ilmu. Dalam penulisan ilmu tidak boleh, kecuali dalam dialog. Namun pendapat Ar-Razi ini dikritik oleh Nasiruddin At-Tusi. Saya ada memberi mukadimah. Ar-Razi itu menulis kitab Syarah Al-Isyarat. Jadi kitab Ibnu Sina yang menjadi rujukan dalam ilmu mantik, Asy-Syifa, An-Najah, dan Al-Isyarat. Al-Isyarat wa Tambihan. Tapi yang masyhurnya Asy-Syifa. Asy-Syifa itu ensiklopedianya ilmu mantik dan dalam ilmu filsafat, metafisik, dan ilmu fisika, dan bahkan ada matematika. Tapi kalau Al-Isyarat, itu ilmu filsafat yang ada mantiknya ditulis untuk darsi. Kitab darsi, yakni kitab ringkas. Yang banyak sekali para ulama yang mensyarahnya, yang paling populer adalah syarah Imam Ar-Razi. Kemudian Nasiruddin At-Tusi juga memberi syarah terhadap Al-Isyarat wa Tambihat. Tujuannya untuk mengkritik penjelasan Imam Ar-Razi terhadap Al-Isyarat wa Tambihat. Nah, Imam Ar-Razi menyampaikan dalam syarah isyarat bahwa dalalah iltizam tidak boleh dipakai dalam ilmu, dalam penulisan ilmu. Kemudian dikritik oleh Nasiruddin At-Tusi dalam syarah al-isyarat. Yang berupa kritikannya begini, bahwa yang benar wal haqqu fi anna iltizam, dalalah iltizam fi jawabi ma huwa wa ma yajri majrahu la yajuzu ayyusta'mal. Dalalah iltizam tidak boleh diberikan jawaban, tidak boleh dipakai untuk memberikan jawaban mahwa dan kalimat yang setara dengan mahwa. Kenapa? Karena mahwa itu menanyakan hakikat. Tidak boleh kita jawab dengan iltizam. Paham? Kemudian jawaban Nasiruddin At-Tusi ini dikritik oleh Qutbuddin Ar-Razi dalam Al-Muhakamat baina syarah Ar-Razi wa Tusi. Jadi setelah At-Tusi mengkritik Imam Ar-Razi, Qutbuddin Ar-Razi berniat untuk memberi syarah terhadap Al-Isyarat wa Tambihan. Kemudian beliau mengunjungi gurunya Qutbuddin Asy-Syairazi. Qutbuddin Asy-Syairazi ini yang dijuluki dengan Al-Alamah. Al-Alamah kalau diitlak dalam kitab Fal Murad bihi Qutbuddin Asy-Syairazi. Dibilang sama gurunya, kamu nggak usah nulis syarah terhadap al-isyarat wa tambihat, sudah cukup. Kamu fokus untuk muhakamat saja, mengadili antara Imam Ar-Razi dengan Nasiruddin At-Tusi, satu Sunni, satu Syi'i. Oke. Dia menyampaikan bahwa tetap dalalah iltizam tidak boleh dipakai pada definisi had dan tidak boleh pada definisi rasa. Begini, saya sampaikan secara detail lagi. Menurut Nasiruddin At-Tusi, dalalah iltizam tidak boleh dipakai pada pertanyaan mahwa dan yang setara dengan mahwa. Adapun pada selain itu boleh. Kenapa? Karena definisi had dan rasam yang nakis ya, had nakis dan rasam nakis yang tidak ada jenis, itu menunjuki kepada mahiyah secara iltizam. Ma insan, ma huwa insan. Natik. Ya kan? Natik.
Mahwa insan bahik. Itu menunjuki kemahiyah insan secara iltizam. Karena kan nggak cukup tanpa jenis. Menunjuki kepada jenis secara iltizam. Nggak mungkin dia berpikir tanpa ada hayawan misalnya. Nggak mungkin dia bahik tanpa nati. Namun dikritik Nasir oleh Qutbuddin Ar-Razi dalam muhakamat, dalam kitab muhakamatnya, tetap dalalah iltizam tidak boleh dipakai pada had dan pada rasam yang nakis keduanya. Kenapa? Karena katanya, karena definisi had rasam, tujuan had nakis bukan untuk memperkenalkan mahiyah secara utuh. Tujuan daripada rasam nakis bukan untuk memperkenalkan mahiyah juga. Paham? Maka kalau kita katakan rasam nakis dengan had nakis menunjuki kepada mahiyah secara iltizam, ini berbeda dengan tujuan rasam nakis dengan had nakis karena tujuan keduanya bukan untuk mahiyah secara sempurna. Oke, kemudian pengarang Syarah Mirkah mengkritik dalil Qutbuddin Ar-Razi ini. Oke, saya tidak mau panjang lebar. Yang intinya, dalalah iltizam tidak boleh dipakai pada ulum fihi nabar, fihi ikhtilaf. Baina Ar-Razi wa Tusi dan ulama muhakkikun lainnya. Oke ya. Kemudian pertanyaannya begini. Uh, misalnya, pada satu waktu lafalnya maknanya A misalnya. Pada waktu yang lain makna berubah. Jadi tergantung kondisi, tergantung tempat, tergantung karena beda makna daripada suatu lafal. Misalnya asad, mana asad hewan muftarish. Pada waktu tertentu dia maknanya rajulun suja. Ini bagaimana? Menurut dalam ilmu mantik bahwa dalalah yang mu'tabarah pada ini ilmu adalah yang kuli. Bukan lafal yang menuju kepada makna, kadang-kadang maknanya A, kadang-kadang maknanya B, kadang-kadang makna C. Itu nggak dipertimbangkan dalam ilmu mantik. Itu hanya dipertimbangkan dalam ilmu Arabiah. Ya kan, tergantung karina, tergantung karina. Maka bahir dari ini, Syekh Syarif Jurjani menyampaikan bahwa lafal yang menunjuki kepada makna, yang makna itu kadang-kadang yakni selektif, kadang-kadang menunjuki kepada suatu makna, kadang-kadang dengan makna yang itu tidak dipertimbangkan. Maka pada pembahasan dalalah, wahai kawan-kawan, kalau antum baca kitab ilmu balaghah dengan ilmu mantik itu ada istilah yang sama tapi maksudnya berbeda. Nanti akan kita temukan di pembahasan selanjutnya. Oke. Jadi sudah paham ya kenapa dikait di tawasutil wad'i. Kenapa perlu dikait itu? Biar satu definisi dengan definisi yang lain itu tidak saling bertabrakan. Dalam arti tidak masuk definisi yang lain pada satu definisi yang lain juga. Wa yushtaratu, kemudian lanjut matan, wa yushtaratu fi dalalatil iltizamati kaunul khariji bihalatin yalzamu min tasawurin musamma fi dhihni tasawuruhu wa illa lam tana'a fahmuhu min al-lahdi wa la yushtaratu fihi kaunuhu bihalatin yalzamu min tahakkukil musamma fil khariji tahakkuku fihi كدلالة اللفظ العمى على البصار مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. Disyaratkan pada adalah iltizam itu keadaan makna yang di luar. Ini ada dua lafal kharid ya, tapi maksudnya berbeda. Kharid yang pertama lah makna yang di luar maudhu'lah. Dengan suatu keadaan yang lazim daripada memahami makna dasar musamma itu dalam pikiran, lazimnya di mana? Dalam pikiran akan mentasawurkan makna kharij, makna yang di luar. Disyaratkan pada adalah iltizam keadaan makna yang di luar itu dengan suatu keadaan yang lazim daripada memahami makna musamma, tasawur musamma ini makna maudhu'lah pada pikiran, lazim pada pikiran akan memahami makna yang fil kharij itu. Wa illa, dan jika tidak disyaratkan ini,
sungguh terlarang, tidak boleh, tercegah memahaminya makna yang di luar. Fahmu itu kembali kepada makna al-kharij daripada lafal. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan pada dalalah iltizam akan makna yang kharij itu, kaunuhu tetap kembali pada kharij dengan suatu keadaan yang lazim daripada adanya musamma fil kharij. Nah, kharij ini realita, di luar anggapan, di luar pikiran. Kharij dengan yakni makna temannya, makna nafsul amri. Dan tidak disyaratkan padanya dalalah iltizam, keadaannya makna yang di luar itu dengan suatu kondisi yang lazim daripada adanya musamma pada kharij, pada di luar pikiran, pada fakta, akan tahakuknya makna kharij, maknanya kharij, fihi, padanya kharij, fihi, padanya kharij. Ingat ya, kharij itu ada satu lafal, bentuknya sama tapi maksudnya berbeda. Seperti menunjukinya lafal buta terhadap melihat, padahal tidak ada kaitan keduanya, tidak ada hubungan di antara keduanya pada realita. Oke. Secara umum, para ulama terbagi dua dalam persoalan syarat dalalah iltizam. Sebagian ulama seperti Sa'aduddin Taftazani karena mengikuti mazhab Arabiyah, bahwa syarat pada dalalah iltizam itu harus ada hubungan pada akal ataupun urfan. Adapun sebagian ulama ataupun jumhur manatikah, hubungan antara makna dengan makna yang di luar itu cukup pada dinan, tidak dipertimbangkan pada urfan. Misalnya begini. Misalnya ya, ini mengucapkan Natal kan tidak lazim menerima bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Fitih ini iya, emang nggak lazim. Tapi kalau kita bangun berdasarkan mazhab Taftazani, pada uruf saat itu lazim. Itulah lazim. Misalnya azan itu menunjuki bahwa ada orang Islam. Kita pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu apakah ada orang Islam ataupun tidak. Kita dengar azan. Yang azan itu menunjuki ada orang Islam. Itu dalalah keduanya. Secara akal boleh aja kan. Di azan, diolok-olok ataupun apalah. Tapi secara uruf itu ada kaitan keduanya. Nah, yang mempertimbangkan uruf pada dalalah iltizam, Taftazani mengikuti mazhab Arabi, sedangkan jumhur ulama mantik tidak mempertimbangkan, termasuk Al-Khatibi dalam kitabnya. Al-Khatibi menyampaikan bahwa cukup satu syarat, ya kan? Pada dalalah iltizam, makna di luar itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan makna dasar, makna maudu'lah. Dalam keadaan, andai disebutkan lafal, kemudian kita terpahami makna, otomatis langsung terpahami kepada makna yang di luar itu. Otomatis. Karena kalau tidak begitu, yang namanya lafal yang menunjuki kepada makna yang sudah diberikan. Dia nggak menunjuki kepada makna yang di luar. Itu pada dasarnya. Ini sekarang bagaimana ada suatu lafal menunjuki kepada makna yang bukan diwata? Nggak mungkin. Karena setiap lafal itu sudah memiliki porsi masing-masing maknanya. Cuma di antara makna-makna lafal, dia memiliki makna yang lain, yang di luar daripada yang ditunjuki oleh lafal tersebut, dan nggak bisa dipisahkan dalam zihin. Nanti akan saya jelaskan. Karena kalau tidak ada pertimbangan ini, sungguh kita nggak akan bisa memahami makna daripada lafal itu. Kenapa? Karena lafal ini menunjuki ke makna-makna yang di luar. Banyak sekali yang di luar makna. Misalnya, insan nanti menunjuki kepada makna lelaki. Kan nggak ada kaitannya. Kan itu lelaki itu kan makna di luar insan hewan natik. Insan menunjuki pada makna perempuan. Insan menunjuki pada makna kitab. Kan nggak nyambung. Tapi itu kan di luar. Jadi nggak semua yang di luar makna dasar itu adalah ada hubungan dengan makna itu. Cuma diberikan kepada
yang memiliki hubungan erat, yakni luzum dalam istilah mantik, yang nggak bisa dipisahkan. Tidak disyaratkan hubungan itu memiliki hubungan fil kharij. Misalnya burung ini biasanya apa disampaikan bahwa burung gagak ya berwarna hitam itu fil kharij dia nggak bisa dipisahkan orang Afrika. Afrika dulu ya, bukan Afrika sekarang, karena Afrika sekarang sudah orang Afrika itu hitam. Itu dalam realita benar, antara hitam dengan orang Afrika nggak bisa dipisahkan. Tapi di dalam pikiran bisa dipisah. Jadi yang penting dia memiliki hubungan antara makna yang di luar dengan makna lafal tersebut dalam pikiran. Apakah dia di realita terikat juga, luzum juga, ataupun tidak. Misalnya contohnya begini. Ini yang contoh yang disampaikan buta bagi orang yang pernah melihat. Misalnya ini siapa? Misalnya saya nih. Semoga saya panjang umur ya. Amin. Tiba-tiba datang info di grup, Muhammad Zulfa telah meninggal. Itu yang kebayaan tuh apa? Yang hidup dulu kan? Padahal lafal itu makna meninggal apa sih? Yang nggak aktif lagi, nggak hidup. Itu maknanya. Tapi yang ditunjuk, yang dipahami oleh lafal, yang dipahami oleh manusia, orang yang mendengar, yang hidup dulu, kemudian misalnya kita punya tunangan misalnya. Kita misalnya, ini istilah orang yang sudah nikah ya. Kita punya tunangan. Tiba-tiba tunangan itu direbut. Tiba-tiba tunangan itu sudah menikah. Ataupun kita punya kawan lah, nggak usah tunangan. Kita punya kawan perempuan, ataupun perempuan punya kawan lelaki. Datang berita dia sudah menikah. Yang kebayang dulu apa? Dia dulu sebelum menikah, baru dia menikah. Itu otomatis luzum. Padahal secara realita menikah dengan tidak menikah. Nah, begitu juga. Siang kita punya kawan paling kurus dia, paling kurus. Tahu nggak si Fulan itu udah gendut. Yang tertangkap, padahal makna gendut itu kan besar. Tapi yang otomatis dalam pikiran kita yang kurus, kemudian begitu juga pada makna ama wal basar. Yang kita dengar, si Fulan itu udah buta. Bagi orang yang pernah melihat ya, yang kebayang apa? Mata dia yang bisa melihat, kemudian tidak bisa melihat lagi. Itulah. Padahal secara realita tidak ada hubungan keduanya antara buta dengan melihat, dan wakis ala haza, dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Oke ya. Kemudian sekarang ini ada poin penting dari Syekh Syarif Al-Jurjani bahwa makna pada dalallah kita bisa memahami mana cukup mengetahui wabah. Misalnya kita mendengar lafal sayang. Sayang itu menunjuki apa? Apa makna sayang? Sayang itu bisa menunjuki pada makna iba, kasihan. Ada makna sayang dalam arti ingin bersama. Ya kan? Misalnya taruhlah kita disebutkan aku sayang padamu. Yang kita terbayang apa? Yang makna yang kita pahami secara watak, dia ingin bersama. Oh, rupanya yang dia maksudkan iba, kasihan. Dia kasihan. Nah, apakah makna yang kita pahami itu salah? Dalam arti bukan mutabakah? Ini makna sayang itu adalah dia ingin bersama misalnya. Kan mutabakah, lafal menunjuki kepada makna yang diwabak. Dan kita tahu wabaknya ke situ. Rupanya yang dimaksudkan bukan mana itu, kasihan. Nah, apakah itu membatalkan mutabakah? Enggak. Mutabakah itu tidak dipertimbangkan maksud mutakallim. Tapi yang dipertimbangkan lafal itu wabaknya kemana. Paham ya? Ini poin penting dari Syekh Syarif Al-Jurjani. Beliau menyampaikan bahwa apabila kita mendengar suatu lafal, yang lafal itu sudah diwabak, diberikan kepada suatu makna, maka pikiran kita saat mendengar lafal itu langsung beralih ke makna tersebut. Oke.
Sekarang rupanya makna itu memiliki banyak. Banyak makna yang bukan cuma satu. Kayak tadi ya, sayang ada dua makna. Maka apabila misalnya setelah kita mendengar si mutakallim ataupun mendengar lafal tersebut, kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Tapi kita tahu bahwa lafal itu ada makna ini. Maka lafal itu saat kita dengar kemudian menuju kepada makna itu mutabakah. Walaupun kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh mutakallim. Itu yang kemudian terkait ini, kalau definisi wabah itu masuk naui, maka majas adalah bagian daripada mutabakah. Makna majas gini kan, secara wadahnya. Secara wadahnya ya, setiap lafal yang ada karinah mani'ah, maka menunjuki kepada makna majas. Itu sudah diwadah ya, dalam bahasa Arab. Sekarang, ra'aitu asad fil hamam. Oke? Di situ ada wadah kan? Lafal yang ada karinah mani'ah. Maka menunjuki lafal rajul, menunjuki lafal asad ke rajul sujak, itu mutabakah. Mutabak, kalau kita menerima konsep wabak itu terbenar kepada hakiki dan terbenar kepada nawa'i. Oke ya. Alhamdulillah. Kemudian lanjut. Qala al-mutabaqatu la tastalzimu at-tadammuna kama fil basaid. Wa amma istilzamuha al-iltizama fa ghairu mutayaqin. لأن وجود لازم ذهني لكل ماهية يلزم من تصورها تصوره غير معلوم وما كلا إن تصور كل ماهية يستلزم تصور أنها ليست غيرها فممنوع ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالتزام. Al-mutabakah, dalalah mutabakah itu mesti ada tadammun. Itu tidak mesti adanya tadamun sebagaimana pada makna-makna yang tunggal. Itu jelas seperti makna nuqtah, makna-makna yang tidak bisa dibagi. Itu ada mutabakah tidak, tapi tidak ada tadamun. Adapun lazimnya mutabakah, butuhnya mutabakah akan dalalah iltizam, maka itu tidak bisa diyakini, tidak bisa dipastikan, tidak bisa diyakini. Kenapa? Karena adanya lazim zihni bagi setiap mahiyah yang lazim daripada mentasaurkannya mahiyah akan mentasaurkannya wujud lazim zihni itu tidak diketahui. Jadi begini, mutabakah tidak butuh pada tadammun. Pada kasus lafal makna yang basit, tapi pada makna yang murakab butuh. Jadi jangan salah-salah ya. Lafal yang memiliki makna murakab pada kondisi itu mutabakah ada tadamun. Apakah setiap mutabakah mesti ada tadamun? Oh enggak. Seperti lafal yang maknanya basit, di situ ada mutabakah tidak ada tadamun. Ini bukan berarti semua ada mutabakah tidak ada tadamun, enggak gitu juga. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, apakah mutabakah itu butuh kepada dalalah iltizam? Dalam arti begini. Dalam arti setiap mahiyah, setiap esensi, dia memiliki lazim. Seperti bilangan ya. Bilangan itu semua ada lazimnya. Satu ada lazimnya, ini ganjil. Dua ada lazimnya, genap. Semua bilangan itu ada lazimnya. Sekarang pertanyaan, apakah semua esensi, semua hakikat itu memiliki makna lazim? Ghairu ma'lum. Tidak bisa diketahui. Tidak bisa dan maka oleh karena itu apakah mutabakah butuh kepada iltizam dalam arti setiap ada mutabakah ada iltizam itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa diyakini, tidak bisa dipastikan. Berbeda bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini tiga perkara yang Imam Ar-Razi berbeda. Yang pertama di pertemuan kedua, tasdik baginya adalah majmu' idrakat, yang kedua tasawurut semua daruri, yang ketiga ini bahwa dalalah mutabakah mesti iltizam. Mesti iltizam. Kenapa mesti iltizam? Misalnya kita tahu satu mahiyah, satu hakikat. Kita tahu insan itu menunjuki kepada hewan natik.
Ya kan? Lafal insan menunjuki pada hewan natik. Secara lazim kita tahu bahwa hewan natik oke, hewan natik bukanlah faras. Hewan natik bukanlah kuda. Hewan natik bukanlah binatang binatang ataupun ya binatang secara umum. Jadi setiap mahiyah paling kurang lazimnya Pak, dia bukan yang lain. Putih bukanlah hitam, gerak bukanlah apa makna gerak? Sudah kita memahami makna gerak, lazim daripada makna gerak itu bukan tetap. Itu paling kurang sekurang-kurangnya. Tapi dikritik oleh para ulama dan pengikutnya madrasahnya bahwa banyak kok kita memahami mahiyah saat disebutkan suatu lafal kemudian kita memahami mahiyahnya, maknanya tanpa terlintas dalam pikiran kita makna lazimnya. Itu membuktikan bahwa boleh ada lafal, ada makna tapi tidak ada lazim. Nah, Ar-Razi juga tidak menerima. Rupanya perbedaan Imam Ar-Razi dengan jumhur, menurut Imam Ar-Razi yang muktabar dalam dalalah iltizam adalah lazim bain bi makna a'am. Sedangkan menurut jumhur manatikah yang muktabar pada dalalah iltizam adalah lazim bain bi makna akhas. Jadi karena berangkat dari sini maka berbeda adalah dalam apakah mutabakah butuh iltizam. Karena nggak bisa dipastikan semua mahya pasti ada makna lazim. Semua ada makna lazim. Cuma tidak terlintas kenapa? Karena hubungannya itu bukan akhas. Kalau akhas itu kan otomatis kayak tadi memahami saat disebutkan makna buta yang terpahami dulu Allah melihat kemudian buta. Sedangkan ini enggak, perlu mulahabah dulu. Enggak langsung. Nah, paham ya? Jadi beda mazhab yang dibangun. Oke. Wama kila, maka sesuatu pendapat-pendapat yang dikatakan, ini yang berkata ini adalah Imam Ar-Razi ya, bahwa sungguh tasawur setiap mahiyah itu melazimi mentasawurkan bahwa sungguh mahiyah itu bukanlah selainnya mahiyah yang tadi saya sebutkan. Saat kita memahami, saat kita hasil suatu gambaran mahiyah, itu paling kurang dia bukanlah selainnya. Itu adalah lazim. Dan semua mahiyah itu ada lazimnya begitu. Famamnu, maka pendapat ini mamnu, makna mamnu ma daliluka la nusalim, kami tidak menerima apa dalilnya. Wa min hadza, maka dari uraian ini tabayyana, jelaslah tidak lazimnya tadamun akan iltizam juga. Jadi dari dalil kita bisa memahami dari dalil bahwa mutabakah tidak lazim kepada iltizam, kita bisa pahami bahwa tadamun tidak lazim kepada dalalah iltizam. Kenapa? Boleh makna ada makna murakab, kemudian ada ditunjuki pada tadamun, tapi tidak ada lazim. Karena mutabakah saja boleh, tidak ada iltizam. Begitu juga tadamun. Oke ya. Wa amma huma fala yujadani illa ma'al mutabaqati باستحالة وجود الطابع من حيث أنه طابع بدون المطبوع. Adapun keduanya tadamun dan iltizam, maka keduanya tidak pernah didapatkan keduanya kecuali bersamaan dengan mutabakah. Kenapa? Karena mustahil adanya tabi dari sisi min haisu, dari sisi bahwa sungguh dia itu adalah tabi tanpa ada matbu. Dalalah tadamun dan iltizam itu dia tidak akan ada tanpa ada mutabakah. Dari sini kita dapat pahami majas itu bukanlah tadamun. Dia tetap bersamaan antara mutabakah, tadamun iltizam dengan mutabakah. Dalam arti dia menunjuki kepada makna tadamun dan iltizam dalam naungan makna mutabakah. Kenapa? Karena yang namanya tabi itu nggak akan ada tanpa ada matbu. Misalnya gini, HP kita terhubung dengan WiFi ataupun terhubung dengan hotspot. Kapan HP kita tetap dikatakan tabi mengikuti bagi HP yang lain yang menghubungkan hotspot. Ya kan? Anda dimatiin apakah masih terhubung? Enggak. Boleh nggak terpisah? Enggak. Jadi tadamun dan iltizam dia adalah tabi
dari mutabakah, yang mutabakah itu adalah matbu. Maka dari sini para ulama juga khilaf. Dalalah mutabakah itu lafdiyah. Apakah dalalah tadamun dan iltizam juga lafdiyah? Para ulama sepakat dulu dalalah mutabakah itu lafdiyah. Sepakat, lafal lah yang memiliki makna tersebut. Adapun dalalah iltizam, iltizam itu hampir sepakat jumhur hampir sepakat ya, nggak sepakat dia iltizam akliyah. Ada sebagian mengatakan lafdiyah. Mana lafdiyah? Karena makna akhir itu ditunjuki kan ada karena lafal, tanpa lafal kan nggak ditunjuki juga, maka dia dinisbah kepada lafal. Tapi kalau ditahqiq dia dipahami secara akal. Adapun tadamun juga khilaf. Ada yang mengatakan akliyah, ada yang mengatakan lafdiyah. Tapi menurut saya Syarif Al-Jurjani dia adalah akliyah. Karena yang terpahami makna umum, makna kul, insan, hayawanun, natik. Terpahami ke salah satunya adalah min haisul akli. Tapi karena dia dihasilkan, disebabkan oleh lafal, dinisbahkan juga kepada lafdiyah. Ya. Nah, ada satu faedah. Jadi kesimpulan dasar ini bahwa dalalah itu adalah suatu lafal. Jika disebutkan lafal tersebut terpahami makna, kenapa kita terpahami makna? Karena kita sudah tahu lafal itu diberikan kepada suatu makna tersebut. Kemudian dalalah ada lafdiyah dan gairul lafdiyah. Yang lafdiyah terbagi tiga, tabi'iyah ini diingkari oleh Syekh Syarif Al-Jurjani dalam Hasyiah Matani. Ada akliyah, ada lafdiyah. Yang muktabar adalah dalalah lafdiyah wadiyah dengan pertimbangan yang sudah disebutkan, dengan alasan yang sudah disebutkan. Kemudian dalalah terbagi tiga, mutabakah, tatamun, dan iltizam. Dan sudah dirincikan. Kemudian apakah iltizam boleh dipakai pada ilmu itu juga khilaf. Kemudian syarat iltizam ada kala zihnan au urfan. Urfan itu adalah mazhab Taftazani karena mengikuti bagi jumhur bulaga, ahli balaga, dan kalau manatikah cukup luzum zihnan. Cukup luzum zihnan. Kemudian tidak disyaratkan tahakumnya ada hubungannya fil kharij. Kemudian alakah hubungan antara setiap dalam tersebut, apa hubungan mutabakah, tadamun dengan iltizam, iltizam dengan mutabakah. Mutabakah tidak perlu pada tadamun. Ini pasti. Adapun mutabakah tidak butuh pada iltizam, yang kuatnya enggak. Yang kuatnya enggak. Maka khilaf dengan Ar-Razi cuma pada di situ. Apakah mutabakah tidak butuh pada tadamun? Sepakat. Enggak. Tapi apakah mutabakah tidak butuh pada iltizam? Di situ khilaf. Tapi yang kuatnya tidak. Tergantung mazhab apa yang dia ambil. Kalau mazhabnya yang diambil adalah lazim di mana AA, maka setiap mutabakah ada iltizam. Kalau lazimnya adalah lazim bayi mana akhas, setiap mutabakah tidak mesti pada tadamun, pada iltizam. Kemudian ini ingat juga, ini enggak mutabakah tidak ada iltizam ya pada makna yang tidak terkhatirkan, tidak terlintas. Mana iltizam? Kalau terlintas ada juga iltizam. Ya kan, seperti makna ama dengan basar tadi. Kemudian adapun iltizam dengan tadamun tidak akan ada tanpa ada mutabakah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Bagaimana? Krim nomor dia? Hah? Oke, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Nggak ada yang mau ditanyakan? Asukut ya dulu ala rida itu lesa mutlakan. Karena orang yang lagi bad mood sukut juga kan. Orang lagi banyak masalah kita kita tanya kan, dia nggak banyak ngomong juga. Itu layak ya dulu ala rida.
Berarti nggak ada ya? Oke. Selawat jangan lupa. Selawat masing-masing aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Rob, Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. ya Rob. Astaga, Sidna. Sidi Arif, Sidi saya Arif. bukannya Bang